في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asiyah binti Muzahim adalah salah satu dari 4 perempuan yang menjadi penghuni syurga berkat keteguhan imannya. Kisah Asiyah istri Fir'aun, raja zalim di zaman Nabi Musa alaihissalam, patut diteladani terutama bagi kaum perempuan. Kisah Asiyah mempertahankan keimanannya diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya di dalam surat At-Tahrim ayat 11. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim." Dalam kitab Ukhudul Lizain, Sayyid Muhammad bin Umar An-Nawawi menceritakan kisah Asiyah yang menjadikan tauhid kepada Allah adalah segalanya. Perlu diketahui, Asiyah binti Muzahim adalah perempuan Bani Israel keturunan para nabi. Ketika Nabi Musa mengalahkan para tukang sihir Fir'aun, keimanan Asiyah semakin mantap. Keimanannya kepada Allah sebenarnya sudah lama tertanam di hatinya. Asiyah menolak menyatakan Fir'aun suaminya sebagai Tuhan. Dalam tafsir Murad Labid disebutkan bahwa benih-benih iman dalam hati Asiyah mulai nampak ketika ingin mengasuh Nabi Musa yang dihanyutkan di sungai. Saat itu, Asiyah memohon kepada suaminya Fir'aun untuk tidak membunuh bayi mungil tersebut. Bahkan ia meminta untuk menjadikannya anak angkat. Asiyah berkata, "Ia bisa menyenangkan hatiku dan hatimu, maka janganlah kau membunuhnya, karena bayi ini berasal dari negeri lain, bukan Bani Israel. Semoga ia bisa bermanfaat bagi kita." Fir'aun pun mengabulkannya. Setelah Nabi Musa tumbuh dewasa dan diangkat menjadi nabi, para tukang sihir Fir'aun berhasil dikalahkannya. Setelah mengetahui kekalahan tukang sihir itu, keimanan Asiyah semakin teguh. Asiyah semakin yakin bahwa ada zat yang menciptakan dan mengatur urusan manusia, bukan Fir'aun suaminya yang mengaku mampu menghidupkan dan mematikan manusia. Keimanan Asiyah pun akhirnya diketahui oleh Fir'aun. Setelah mengetahui jelas keimanan istrinya, Fir'aun pun menjatuhkan hukuman dan siksaan yang berat. Kedua tangan dan kaki Asiyah diikat. Ia diterlentangkan di atas tanah yang panas. Wajahnya dihadapkan di terik sinar matahari. Manakala para penyiksanya datang kembali, malaikat menutupi sinar matahari sehingga siksaan itu tidak terasa. Tidak cukup sampai di situ, Fir'aun kembali memerintahkan para algozonya untuk menjatuhkan sebongkah batu besar ke dada Asiyah. Naudzubillah min dzalik. Sungguh siksaan yang amat berat dan sangat tidak manusiawi. Ketika Asiyah melihat batu besar itu hendak dijatuhkan padanya, beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga."
dalam potongan Al-Quran surat At-Tahrim ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memperlihatkan sebuah gedung di surga yang terbuat dari marmer berwarna mengkilat. Asia sangat bergembira, lalu ruhnya keluar menyusul. Kemudian barulah batu besar itu dijatuhkan pada tubuhnya. Beliau tidak merasakan sakit karena jasadnya sudah tidak mempunyai nyawa. Ulama asal Yaman, Syekh Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, seseorang yang sempurna adalah orang yang mempermudah hak-haknya, tetapi tidak mempermudah atau memperemehkan hak-hak Allah. Sebaliknya, orang-orang yang kurang sempurna adalah orang yang diketahui berlaku sebaliknya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW juga memuji Asia dan 3 perempuan mulia lainnya. Beliau bersabda, sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asia binti Muzahim istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.